Miss Nilu. Miss Nur, gimana? Duduk, Miss Nur, duduk. Nah, kok mukanya kayaknya lesu, lemes, letih, ada apa ini, ada apa? Ya, biasalah. Aku tadi habis ngajar. Terus ada satu case, tapi Case-nya gimana? case-nya Lumayan panjang? ya lumayan sih. Panjang Karena ya? anak ini apa ya istilahnya ya, belum ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun gitu. Dan kebetulan memang aku ngajar ini anak dari tahun ke tahun dan kulihat kok perubahannya belum terlalu signifikan ya. Berarti udah ketangkep nih. Berarti Miss pengen ada perubahan pada anak ini. Iya, Gitu ya. Kayaknya panjang nih ceritanya banyak nanti. Bu Nilu. Makanya aku tuh mau sharing ya. Mungkin nanti ketika sharing ada solusi terbaik lah. Iya, semoga gitu. kita menemukannya Miss ya. Amin. Karena ini udah mendekati jam 2 ini Miss. Oh Udah selesai? iya, saya masih ada satu kelas lagi Ada satu nih. kelas lagi ya? Oke, jika demikian kita selesaikan dulu kewajibannya mengajar. Nanti setelah mengajar kita ketemu lagi di sini. Oke, Gimana? berarti kita bisa sharing nih ya. Bisa dong. Setelah saya After ngajar school. ya, after school. After school. Oke, sip. Thank you ya, loh. sampai Ya, ketemu lagi sama-sama loh nanti. Miss Nilu. Selamat mengajar. Siap, thank you. Sami-sami Miss. Sore Miss Nilu. Sore Miss Nur. Duduk Miss Nur. Oh iya, terima Duduk sini, kasih. Miss. Boleh. Duduk sini. Ya. Gimana udah selesai ngajar? Alhamdulillah sudah. Sekarang gitu. ya, aku juga baru selesai ini kelas 7 Oh. barusan barengan kita selesainya. Iya, alhamdulillah. Ayah, walaupun masih banyak permasalahan, tapi sebagai guru harus tetap ceria kan? Betul sekali. Nah, sekarang kan kita udah ketemu lagi. Iya, Nanti kita bisa lanjutkan yang tadi mau diceritakan, mau dicurhatkan apa sih. Semoga nanti dari pembicaraan ini bisa memberikan sedikit secercah lah buat Miss biar bisa lebih tenang lagi tentang apa-apa saja yang menjadi beban gitu. Gimana? Apa ceritanya Iya, bagaimana? jadi ini gitu. ada satu anak ya, kebetulan anak boys lah ya, anak laki-laki gitu. Jadi setelah sebentar, saya lihat dulu ya hasil catatan saya nih terhadap dia selama ini seperti apa sih. Jadi biar kita lebih enak gitu ya dengan catatan. Sebentar ya Miss Nurul ya, sebentar saya cek dulu. Jadi saya perlu sebutkan namanya nggak nih supaya lebih jelas gitu atau gimana? Boleh. Ya, jadi anak ini namanya Rifki. Tahun ini dia di kelas 5. Kelas 5 ya. Sebelumnya dia itu anak pindahan dari luar negeri. Kalau tidak salah itu sebelumnya orang tuanya bertugas di Dubai. Oh, Dubai. Gitu. Nah, jadi dari kelas 1 itu kebetulan pada saat kelas 1 itu masih online ya karena COVID gitu. Terus kita seperti biasa kan mengerjakan modul gitu. Nah, kita lihat loh kok tulisannya rapi gitu, bagus, bisa kebaca. Nah, udah setelah COVID berakhir, masuk nih kan anak-anak kan, jadi offline kan. Jadi, aku inget tuh yang waktu kita masuk 2 minggu sekali gitu ya. Nah, iya. Nah, ketika Oke. offline, kita mendapatkan, loh kok berbeda ya hasil modulnya dari yang online terus ke offline, di mana di offline ini dia tulisannya itu mengambang lah ya istilahnya. Jadi kita bingung ini apa isinya, ini apa bacaannya, seperti itu. Nah, terus kita suruh baca dan dia pun nggak tahu gitu loh apa yang dia tulis itu apa gitu. Berarti yang dia tulis tidak mampu dia membacanya. Iya. Miss sendiri bagaimana bisa baca tulisannya Rifki? Awal-awal sih di awal kelas bawah itu ya nggak bisa karena memang bener-bener yang ngambang lah gitu, huruf-huruf itu nggak jelas gitu. Nah, kemudian kan diskusi tuh dengan yang lain, ternyata di pelajaran yang lain pun sama gitu kan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu,
Nah dia udah mulai tuh, udah mulai bacanya juga udah mulai pelan-pelan bisa gitu. Tapi lagi dan lagi nih masih kendala di Penulisan penulisan itu gitu. lagi. Oke. Kita udah apa ya? Sampai berpikir ini gimana ya caranya supaya tulisan ini tuh bisa dibaca gitu. Oke. Nah, berarti ini kan kejadiannya Miss pegang dari kelas 1 zamannya pada saat pandemi online itu sampai sekarang kelas berapa 5. Miss? Sekarang kelas 5, berarti Miss selalu megang ya? Iya. Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu masih sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke. Kalau bisa dilihat nih Miss ya, tulisan berarti di sini kan fokus pada tulisannya yang tidak bisa dibaca bahkan oleh dirinya sendiri. Gitu ya. Siap. Berarti apa namanya? Ada perkembangan tidak Miss? Yang terjadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ya istilahnya kalau kita bisa ibaratkan dengan angka, dulu di kelas 1 itu di nomor berapa, sekarang di kelas 5 itu sudah nomor berapa gitu Miss? So far ada perkembangan, ya walaupun nggak banyak ya gitu. Tapi paling tidak yang tadinya huruf itu nggak berbentuk, mulai berbentuk, mulai jelas. Walaupun di dalam selak ada satu kata gitu, itu ini apa sih? Atau jangan kan satu kata, per kalimat aja pun masih yang apa ini gitu. Jadi memang pelan-pelan sih gitu. Kita sudah mengarahkan dia untuk coba nulisnya itu secara pelan-pelan gitu. Sampai saya pernah berpikir apa karena ada sesuatu dengan matanya gitu kan, entahkah itu karena minus atau apa, karena kebetulan sekarang ini kan menggunakan kacamata ya gitu. Tapi kan itu bukan menjadi faktor yang ini ya pertama ya, mungkin ada juga beberapa faktor lainnya Bu Nilu gitu. Jadi mungkin sampai saat ini pun saya masih berpikir ini kenapa sih anak gitu, ada apa gitu, harus apa lagi nih saya bilang gitu kan, supaya tuh saya bisa dibaca gitu. Biar ada perkembangan ya, ada perubahannya. Oke, yang kembali lagi yang kayak tadi Miss, mungkin bisa kalau mungkin dulu kelas 1 di angka 2 Miss tulisannya, sekarang di kelas 5 udah perkembangannya sejauh mana gitu? Oh ya, sekarang sih udah ada kalau ya kita angka 5 lah 5 gitu. ya, dari kelas 1-nya itu iya, jadi sesuai step satu level satu jadi berkembang cuman pelan seperti itu ya. Iya. Oke, berarti sekarang di posisi 5. Dari angka 1 sampai dengan 10, target Miss pada anaknya ini, pada Rifki ini berapa nantinya Miss? Kalau melihat perkembangan dia dari tahun ke tahun, sebenarnya target saya tuh paling tidak dia berada di angka 7. 7 udah, 7 udah, alhamdulillah gitu banget ya. tuh udah angka 7 itu gitu loh. 7 ini gitu ya. Karena apa juga ya Miss Nilu ya, masih banyak hal yang saya perhatikan itu, ini kayaknya permasalahannya bukan hanya di tulisannya gitu kan. Ada juga beberapa faktor yang membuat dia itu kok kayak lambat gitu ya perkembangannya gitu loh. Bahkan saya bertanya juga sama guru-guru yang lain, gimana sih ini anak di kelas gitu, dan ternyata memang yang pertama tadi permasalahan di tulisan gitu. Yang kedua permasalahan ini nih Miss Nilu nih, yang saya bikin apa ya, anak ini tuh kayak untuk tingkat mengingat. Mengingat itu juga lama gitu, bahkan cenderung cepat lupa. Tuh. Mengingatnya lama, cenderung lebih mudah melupakan gitu ya apa yang diterimanya. Nah, berarti ada 2 ini yang perlu kita
observe ya Miss ya, Iya, ke anak ini itu adalah tulisannya dan juga mudah lupa seperti itu. Nah, Iya. tentunya sebagai guru Miss sudah bagus sekali nih Miss, sudah melakukan cross check kepada guru-guru yang sebelumnya mengajar dan bahkan guru-guru yang sedang mengajar sekarang. Apakah itu terjadi atau tidak di pelajaran mereka, begitu ya Miss ya? Iya. Ini sudah langkah yang bagus nih Miss untuk dilakukan Alhamdulillah. ya. Ini udah langkah yang bagus. Mungkin tadi Miss menyebutkan bahwa ada nggak sih anak ini kecenderungan pada mata atau mungkin kecenderungan di rumah pola belajar dan lain sebagainya. Miss sudah pernah belum melakukan apa sih yang sudah Miss lakukan untuk mengetahui kenapa kok anak ini sudah 5 tahun gitu nggak ada perubahan gitu Miss. Tentunya kan ada trik-trik yang sudah dilakukan seperti itu. Iya. Apa Miss yang sudah Yang pertama dilakukan? sih, pertama ya ketika mengerjakan tugas saya tanya dulu ke anaknya, kelihatan tidak tulisan Miss Nur gitu kan. Kemudian bilang kelihatan Miss, oke, berarti nggak masalah kan? Aku bilang oke, kalau kelihatan silahkan kamu tinggal salin, tinggal copy apa yang sudah ada di board, oke. Aku panggil Oke. Rifki, nah, aku cek, astagfirullahaladzim. Ini katanya kelihatan, kenapa itu tulisannya seperti ini? Sampai dia berpikir, tulisanku jelek ya Miss? Enggak, hanya saja Miss Nur bingung, ini isinya apa? Kok nggak sama yang ditulis Miss Nur di board, bilang gitu kan. Tapi kamu kelihatan nggak sih sebenarnya? Kelihatan kok Miss, bilang gitu kan. Oh ya udah, tuh. Terus yang kedua, coba sini, kamu mendekat deh sama Miss Nur, dekat sini, depan Miss Nur, tulis yang benar gitu. Coba aku pasti tulis benar-benar, ya bisa dia. Jadi memang harus butuh apa sih namanya itu misalnya kalau misalnya kita temenin dia lah gitu loh. Kita pendampingan Nah, lebih intens gitu ya. Oke. Tapi muridnya banyak gitu Nah ya. itu dia permasalahannya kedua Miss Nilo. Misalnya kan nggak mungkin ya fokus sama satu siswa. sama A saja, bilang gitu kan. Gue bilang, aduh ini gimana ya? Gue bilang, secara fisik dia bagus maksudnya gitu kan, dan secara usia juga sudah sesuai gitu Miss Nilo. Cuma ya itu lagi permasalahannya, aduh dengan cara apa lagi nih ya Allah. Gue bilang satu sisi tulisannya, yang kedua juga ketika ditanya bisa melihat dengan jelas bisa, tapi ketika dilepas wah wassalam. Terus yang ketiga juga ketika disuruh mengingat gitu kan, dan memang untuk juga dia lambat gitu, maksudnya ketika yang sudah selesai dia masih belum Miss, aku masih nomor sekian gitu. Jadi memang so complicated ya. Baik. Berarti ada dua ini yang yang menjadi apa namanya concern ya Missnya ya. Miss Nur concern sekali pada dua ini dan sudah melakukan trik-trik yang sudah dilakukan, baik itu mendekatkan pada posisi duduknya dengan papan tulis, pendampingan juga sudah ya Miss ya. Pada saat didampingi tadi sudah diceritakan bisa menulisnya kalau didampingin, better lah daripada dia menulis sendiri gitu ya. Nah mungkin kalau seperti ini Miss kaitannya dengan daya ingat juga sebenarnya. Adakah komunikasi atau langkah-langkah yang sudah Miss lakukan selain melakukan pendampingan pada siswanya Rifki ini gitu Miss, atau mungkin apa yang sudah dilakukan untuk mengetahui lebih detail gitu kebutuhan yang memang Rifki ini harus dipenuhi gitu supaya tulisannya, daya ingatnya ini lebih lama gitu ya ingatannya gitu Miss. Kira-kira sudah ada nggak yang selain di sekolah gitu Miss yang sudah dilakukan? Ya kok ini sih apa namanya, coba menggali informasi dari orang tuanya seperti apa sih sebenarnya. Ternyata memang jarak antara Rifki dengan kakaknya itu jauh ya gitu ya. Jadi mungkin dia tuh mungkin ya, ini baru perkiraan saya, jadi
terbiasa dilayani. Oke. Jadi apa-apa dituruti gitu kan, dan tidak diberikan apa ya, dia untuk lebih mengeksplor dirinya gitu. Terus juga kalau karena belum apa-apa udah yang dikasih, baru dikasih mungkin. Jadi mungkin dia tidak bisa, ya udahlah aku cuma mau A aja juga udah langsung dapet gitu. Jadi dia nggak akan mengingat apa saja yang udah dia miliki istilahnya ya gitu. Karena anak manja. Dimanjain ya, bukan anak yang manja, tapi mungkin dimanja, jadi kebiasaan seperti itu gitu ya. Bisa jadi mungkin karena perbedaan usia jauh. Oke, berarti langkah selanjutnya setelah ada pendampingan dari Miss, komunikasi dengan teachersnya, Miss akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya gitu ya. Komunikasi dengan orang tuanya terkait keadaan Rifki, tentang bagaimana dia kopi saja dia harus butuh pendampingan, terus bagaimana daya ingatnya supaya lebih lama lah gitu ya. Lebih lama, atau mungkin Miss kalau boleh tahu nih Miss ya, kita kan namanya guru ya, pengen anaknya itu baik, bagus semuanya. Iya, pasti itu. Tanggung jawab soalnya. Tanggung jawab gitu ya. Nah, kira-kira ini Miss, kapan ini mau dilakukan komunikasi dengan orang tuanya? Gitu. Kita kan baru masuk week 2 di term 2 ya, setelah libur kemarin. Mungkin saya masih mengobservasi dulu nih, gitu, mengobservasi di minggu ini. Mudah-mudahan nanti di week 3 atau week 4, karena mengingat kesibukan orang tua juga ya, yang maksudnya yang suka kadang dinas keluar kota atau dinas ke luar negeri. Jadi memang memastikan schedule mereka dulu gitu kan. Jadi mungkin di antara the week 3 dan week 4 saya coba kumpulkan informasi juga dari guru-guru yang lain supaya bisa menyampaikan informasi lebih detail lagi kepada orang tuanya gitu. Mudah-mudahan di week 3 atau week 4 bertemu dengan orang tua, mendiskusikan langkah apa nih yang baik diambil untuk Rifki, karena kan ibaratnya 1 tahun lagi mereka kelas 6, di mana nanti kelas 6 kan pasti lebih banyak tugas dan harus lebih mandiri lagi, seperti itu. Betul. Oke Miss, berarti nanti di week 3 atau di week 4 ada tindak lanjut dengan orang tuanya ya untuk mengkomunikasikannya. Ya kan Miss ya, wah ini udah bagus saya usahakan banget. ya, mudah-mudahan schedule-nya pas dengan mereka. Sudah melakukan kiat-kiat untuk menolong Rifki supaya lebih baik lagi, baik itu penulisan ataupun daya ingat nih. Tentang daya ingat nih Miss. Katanya nih ya, yang para guru udah pada tahu lah ya, mendengar itu daya ingatnya sekian persen, melakukan daya ingatnya sekian persen, seperti itu ya, membaca sekian persen. Ada kebayang nggak sih Miss untuk bagaimana caranya supaya anak ini tuh daya ingatnya itu lebih lama gitu, gimana tuh Miss dengan sistem yang sudah diterapkan sekarang gitu dalam pembelajaran? Itu dia yang saya mau sharing sama Miss Nilu, minta pendapat, minta ide, saya sampai berpikir, gini, apa ada yang salah ya dengan metode pembelajaran saya? Karena ini kok anak lama ya istilah nyangkutnya gitu kan. Saya sampai bingung, saya pikir-pikir ada cara apa sih ya, dengan cara bagaimana lagi ya supaya ini anaknya itu cepat dalam menangkap apa yang saya sampaikan gitu. Selama ini mungkin penjelasan saya hanya sekedar nonton video atau dengan gambar. Jadi kan dia cuma melihat, mendengar. Habis itu nggak diterawang ya? Iya, melihat, terus mendengar. Habis itu ya udah. Yang penting udah copy jawaban worksheetnya udah selesai. Ya udah, sampai saya berpikir apa mungkin metode ini kurang tepat ya untuk Rifki gitu.
Ada kepikiran nggak Miss pakai metode apa nih supaya lebih ini lagi? Nah, saya bingung untuk sebenarnya gini. perubahan itunya. Perubahan apanya nih Miss Nilo? Untuk perubahan metode pengajarannya. Nah, aku sempat kepikiran sambil, cara apa lagi ya? Tapi masih masih yang blank karena mikir ini anak kok nggak berubah-berubah gitu kan. Apa ya metode? Miss Nilo ada ide nggak? Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan untuk ini anak gitu loh supaya nempel gitu loh, jangan gitu jangan ya ketika diucapkan dia ingat, ketika saya suruh sendiri apa Miss. Iya, kalau itu sih memang banyak metode Miss yang bisa diterapkan. Saya mencontohkan sama pembelajaran saya aja ya. Pembelajaran saya biasanya kan memang nonton video, terus mereka mengerjakan sesuatu. Tapi yang lebih menarik kalau saya amati dari pembelajaran saya Miss, itu ada games-games yang kita terapkan. Jadi dia melakukan, terus pertanyaannya disesuaikan dengan pembelajaran yang kita kita lakukan pada saat itu yang saya lakukan. Mungkin nanti Miss memiliki pandangan lain atau ide-ide lain, itu gimana Miss? Iya. Boleh juga ya, mungkin karena dia anak kinestetik, jadi dengan bergerak dengan game akan lebih mudah baginya untuk mengingat. Oke, saya coba deh Miss Nilo nanti idenya. Makasih loh. Oh, ternyata Miss udah tahu bahwa karakter anak ini adalah kinestetik. Karena ada apa sebelumnya Miss mengetahui kok dia anak ini? Karena kalau ketika diajak bergerak, dia itu semangat gitu loh. Terus kayaknya mudah mengingat. Nah, sepertinya tuh yang luput jadi catatan saya. Itu merupakan kekuatannya dia Miss. Jadi kita asah, mungkin dia kelemahannya di menulis dan mengingat. Kelebihannya kinestetik ini kita olah aja supaya menjadi strength-nya dia gitu. Akhirnya Miss Nilo, ya ampun. Bisa senyum dong. Bisa senyum dong. Praktekkan lagi ya Miss. Siap, Yang Miss itu Nilo. berarti ide-ide dari Miss-nya itu saya cuma membantu saja. Ya, siap. Kira-kira ini untuk pembelajaran itu kapan nih Miss mau dilakukan di kelasnya supaya nanti saya mau lihat juga nih dia di kelas seperti apa dengan metode yang baru yang Miss tadi cetuskan itu. Gitu. Oke, karena masih tahap ini kan masih observasi nih, ya paling minggu depan ya Miss Nilo ya. Oke, siap. Minggu depan kita bisa observasi langsung, kita kasih games untuk Rifki, nah supaya nggak kelihatan dia ini di observe. Kita ajak bareng-bareng temannya. Wah, keren banget nih idenya Miss Nilo nih, Miss Nur nih. Itu kan dari Miss Nilo. Keren banget nih idenya. Semoga nanti dengan metode yang baru, komunikasi dengan orang tuanya, dan juga pendampingan yang sudah sangat akrab ya dengan mendampingi Rifki menulis dan lain sebagainya, udah hal-hal yang bagus Miss Nur lakukan itu membuat Rifki lebih baik lagi ke depannya, apalagi amin ya ke Allah. kelas 6 seperti itu. Nah, dari tadi nih kita ngobrol nggak terasa sudah 20 menit kita ngobrol ya Miss ya. Ternyata seru ya, berbagi sharing itu seru loh ternyata. Ada 20 menit. Dari awal sampai sekarang ini berarti bagaimana perasaan Miss Nur tentang coaching pada saat ini, curhat-curhatannya, terus apa yang dirasakan, seperti apa Miss, coba Miss diceritakan dulu. Iya, ternyata sharing itu juga menyenangkan, sharing itu juga menambah wawasan kita ya, nambah baru lah. Ternyata memang ada hal-hal yang harus kita sharing nih sama teman untuk kemajuan bersama, terutama untuk anak didik kita. Jadi ada rasa lega gitu, rasa yang lega ya. puas gitu, rasa yang lebih semangat lagi untuk bisa membuat Rifki lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Baik Miss Nur, terima kasih loh udah sharing juga sama saya. Saya hanya jadi fasilitatornya saja, semuanya ide-ide dan lain sebagainya keluar dari Miss Nur sendiri. Nah, sami-sami Miss Nur. Terima kasih banyak. Mungkin nanti
ada kesempatan saya untuk melihat di kelas. Oh, kali ya, boleh Miss, ya? banget, Miss. Boleh banget deh. Terima kasih banyak Ya, loh, sami-sami. sudah percaya dengan saya untuk mendengarkan ceritanya. Seperti jangan bosan-bosan ketemu saya loh. Oh, tenang. Saya malah lebih, kayaknya. Terima kasih Sami-sami, banyak Miss Nilu ya. Nggak Bye-bye. terasa udah waktunya jam pulang kita. Oke, sip. Ayo kita terima pulang. kasih. Makasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sholat semuanya? Sudah. Berarti kita siap untuk belajar. Oke, biasanya sebelum belajar itu kita harus apa? Berdoa. Doa selalu diawali dengan Bismillah. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Yuk, kita berdoa kepada Allah, kita minta sama Allah, kita bermunajat sama Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada, memberikan kita kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemudahan, kelancaran dalam belajar, dalam bertolabul ilmi, agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang berkah. Kelak kalian akan menjadi anak yang sukses baik di dunia ataupun akhirat. Yuk sama-sama kita awali belajar hari ini dengan membaca suratul Fatihah diiringi dengan doa-doa lainnya. Semoga dengan bacaan Fatihah ini Allah terima, Allah kabulkan, Allah dengarkan, Allah ijabah doa dan harapan kita semua. Coba tunjukkan kepada Miss Nur posisi ketika kita berdoa seperti apa. Okay, join your hand. Let's start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Buka suaranya. Wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ghafirli wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khosirin.
Rabbi auzi'ni an fi ibadikas la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Amin. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Miss Nur absen dulu. Oke, Nauli. Not coming. Ananda. Arista Widya. Arki. Aufa. Oke. Dimas. El. Misi. Rifki. Neymar. Quinta. Rafaditya. Syakira. Alano, Afisha, Emir, Hana Mesya, Hasan, Kenan, Lutfan, Ahnaf, sudah masuk. Oke, Nesya, Jasmine, Sonia. Oke, good. Oke, tadi Miss tuh baru saja mengabsen nama kalian. Oke, nama-nama kalian itu diberikan oleh siapa? Orang tua. Coba dari nama yang diberikan orang tua, berapa kata yang ada dalam nama kalian? Coba, Kenan Safi sebutkan. Kenan, ya. Kata, berapa kata? Bukan berapa huruf, berapa kata? Kenan, Askaraska, Putra, Lesmana. 4. Yang lain? Oke, 5. Arista Widya, Damayani, Wibisono. 3. 3. Hana, Mesya, Tampu Bolon. 3. Ada yang lebih dari 5? Selain Quinta ada? 4. Kalau nama kalian terdiri dari beberapa kata, lalu bagaimana dengan nama Allah? Nama-nama Allah. Ada berapa? 99. Dari 99 itu disebut dengan Asmaul Husna. Oke, apa arti Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Oke, atau nama-nama Allah yang suci, nama-nama Allah yang indah. Dari 99 itu berapa yang bisa kalian sebutkan? Coba Kenan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Halik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Qadir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mubin, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib,
ya mujib, ya wasi, ya hakim, ya wadud, ya majid, ya ba'id, ya syahid, ya hak, ya wakil, ya qawi, ya matin, ya wali, ya hamid, ya musi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayu, ya qayyum, ya hayu, qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, Muqtadir. ya muqtadir, ya muqadim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya alim, ya muta'ali, ya bar, ya tawwab, ya muntakim, ya afu, ya rauf, ya malikal mulki, ya zal jalali wal ikram, ya muksit, ya jami, ya gani, ya mugni, ya nafi, ya dar, ya mani, ya nur, ya hadi, ya badi, ya baki, ya waris, ya rasyid, ya sabur, ya Allah, ya Yeay, clap and for Kenan. Yeay, 99. Great job. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Tapi bukan 99. Oke, seberapa mampunya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Malik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Rasid, ya Basit. ya Oke, coba Rifki. Tadi teman-temannya nih sudah menjawab. Asmaul Husna itu berapa jumlahnya? 99. Apa sih arti Asmaul Husna? Nama Allah. Nama-nama Allah. Yang bagaimana? Yang nama Allah yang baik. Tadi Rifki berapa Asmaul Husna jumlahnya? 99. Coba gimana sih angka 99 itu bisa tuliskan? Oke, coba benar nggak ya Asmaul Husna itu jumlahnya 99 yang dituliskan oleh Rifki? Coba berapa ini Rifki? 99 ini apa? Nama baik ya Allah. Nama baik Allah disebut? Sebut yang kata yang baik nama Allah. Kita tanya, Rifki, Asmaul Husna jumlahnya 99. Asmaul Husna artinya Nama baik Allah. Yeay, clap for Rifki. Oke, tadi dua teman kalian sudah menyebutkan Asmaul Husna. Terus hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna semuanya. Semuanya. Berapa yang akan kita pelajari hari ini? 2. Berapa? 2. Coba Rifki, berapa Rifki yang kita pelajari? 2. Gimana angka 2-nya Rifki? Show your finger. Oke, hari ini kita akan belajar 2 Asmaul Husna. Seperti yang sudah Miss Nur sampaikan di hari Selasa kemarin, kita belajar 2 Asmaul Husna apa saja? Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Bisa diulangi? Oke, coba Ananda diulangi. Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Neymar. Al-Qawiyyu sama Al-Qayyum. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum. Arki. Al-Qayyum. Oke, Alano. Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Good. Emir, coba diulang Mir. Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum itu disebut apa? Disebut apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kita hari ini belajar apa Rifki? Asmaul Husnanya? Al-Qayyum dan Al-Qayyum. Al-Qayyum dan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu. Coba bilang, hari ini kita belajar tentang apa? Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Siapa yang masih ingat? Apa arti Al-Qawiyyu? Maha kuat. Apa arti Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Oke, coba sekarang kita praktikan. Kalau Miss Nur bilang Al-Qawiyyu, apa yang kalian lakukan? Kuat ya. Al-Qayyum. Nah, you stand up. Nah, so you can remember. Okay, sit down again. Fokus ya, fokus. Fokus, ready? Oke. Al-Qayyum. Nah, ayo Al-Qayyum. Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Berdiri sendiri. Belum fokus. Ulang lagi. Nanti kita coba ya.
sit down, sit down. Ya, wait, back to your position. Yuk, Al-Qayyum. Oh iya. Al-Qawiyyu. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu. Al-Qayyum. Al-Qawiyyu. Al-Qayyum. Oke, coba kita berdua nih, Kenan dan Rifki. Ya. Here, with the chair. One more chair. Ya, sit down here. Focus, ya, focus. Remember, for the rest, kalau Mister bilang my fingers one means Al-Qawiyyu, ya. Jadi nanti Mister di belakang ini, kalau Mister tangan satu berarti Al-Qawiyyu. Kalau Mister tangan dua, Al-Qayyum. Berarti kalian perhatikan instruksinya. Kalau temannya bilang Al-Qawiyyu, berarti kalian keep strong. Kalau Mister bilang Al-Qayyum, berarti stand up. Oke, ready? Baik. Fokus. Siap ya? Shh. Yang lain perhatikan finger Miss Nur. Shh. Fokus. Shh. Fokus. Shh. Your hand. Okay, thank you. Now, Rifki, try by yourself. Okay, hai. Okay, ready ya Rifki ya. Okay, fokus ya Rifki. One for Al-Qawiyyu. Second for Al-Qayyum. Kalau Al-Qawiyyu berarti Al-Qayyum is strong. strong. Al-Qayyum. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Al-Qawiyyu, Al-Qawiyyu. Al-Qayyum. Qayyum. Fokus, fokus. The last one. Fokus, fokus. 1, 2, 3, go. Al-Qayyum. 1, 2, 3. Qayyum, stand up. Al-Qawiyyu, your hand. Yeah, thank you Rifki. Nah, jadi Allah itu Al-Qawiyyu. Apa Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Kalau Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Coba Alano bantu Miss Nur untuk menulis Al-Qawiyyu. Coba.
Oke. Al-Qawiyyu, ini benar tulisannya? Benar. Coba Rifki, spelling. Rifki, spelling hurufnya. One more. So, we read as Al-Qawiyyu. Spell together. 1, 2, 3. A-L-W-I-Y-Y-U. We read as. Coba Rifki diulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. We read as Al-Qawiyyu. Come forward. Please write Al-Qawiyyu. I will erase this one. Al-Qawiyyu. Spelling? You. So we read as Al-Qawiyyu. Is it correct? Yes. Clap for Rifki. Great. But next time you write more bigger, ya. Yeah, it is too small. Then try to make it the big one. Yeah, the bigger one. So everybody can read. No, not too big. Make it medium. So everybody can read. Which one is more better? This one or this one? It's more bigger. More bigger, right? So next time you try the big to write the bigger one, okay? Good job, Rifki. So everybody can see this one? Yes. Ini apaan bacanya? Al-Qawiyyu. Apa arti Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Yeah, good job. Yeah, everyone, one more clap hand for Rifki. You did a great job, Rifki. Ya, nanti kita akan sambung lagi ya tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Intinya Allah mempunyai nama-nama yang baik. Sama seperti orang tua kalian memberikan nama kepada kalian, pastinya ada doa-doa tersendiri yang diberikan oleh orang tua kalian. Oke, thank you for today everyone. Semangat belajarnya tetap ditingkatkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Yuk sama-sama kita tutup agama hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye bye. Selamat siang Miss Nur. Siang Miss Nur. Wah, seneng ya kita bisa kembali lagi bertemu. Iya, sama-sama. Setelah kita
terus lanjut ke observasi, kita lanjut lagi ke pasca pada hari ini. Oke, Miss Nur, siap. aku udah lihat nih kemarin pas mengajar di kelas seperti apa dan lain sebagainya. Kalau menurut Miss Nur sendiri, yang Miss Nur lakukan di kelas itu apakah sudah sesuai atau memang ada perlu bagaimana kalau menurut Miss Nur refleksi dirinya? Oh, kalau menurut aku sih sepengamatanku kemarin itu ya masih ada ya beberapa kekurangan-kekurangan, terutama ketika melihat mood anak, gitu kan. Karena kita udah all out memberikan pengajaran, tapi memang pada saat moodnya itu kurang baik atau moodnya lagi nggak enak, entah karena faktor dari rumah atau karena dia memang lagi faktor nggak suka dengan materi yang kita sampaikan, itu menjadi catatan sendiri sih buat aku ya. Kemarin aku lihat ini ada beberapa anak yang kok lebih banyak diamnya, terus juga ada yang memang excited banget seperti itu. Jadi memang kemarin ada beberapa note yang perlu aku, ternyata nih gimana nih supaya bisa mood booster mereka itu terbangun secara bersama-sama gitu. Maksudnya mengesampingkan mood yang tidak inilah yang terbawa dari rumah atau terbawa dari hal-hal lainnya seperti itu Miss Nilu. Iya, baik. Berarti sudah dilakukan sebaik mungkin, namun ada beberapa anak yang memang moodnya itu kurang gitu ya. Iya, Berarti Miss Nur untuk meningkatkan moodnya anak ini, kira-kira yang Miss Nur lakukan itu apa nantinya? Nah, untuk pertama kali itu kita memberikan dari diri kita dulu semangat dulu, gitu loh, dengan memberikan banyak senyum ke anak-anak, memotivasi mereka bahwa kita nih lagi belajar loh, belajar itu menyenangkan, makanya kita awali dengan games gitu supaya membangkitkan semangat mereka dalam belajar supaya apalagi itu kok di jam siang ya, kita tahu lah kalau jam siang itu adalah jamnya ngantuk gitu. Kalau kita benar-benar langsung menyampaikan materi, tidak ada opening dengan game, pastinya kan mereka juga jadi males, jadi lesu gitu. Betul. Udahnya mereka lagi nggak mood dari rumah atau ketika bermain ada bersinggungan dengan teman. Tapi kalau kita adakan game, terus kita datang dengan penuh semangat, pastinya mereka akan terbawa sehingga mereka melupakanlah apa yang tadinya mungkin mereka nggak mood seperti itu. Siap. Iya sih Miss, kemarin pada saat di kelas juga saya sudah lihat ya, Miss memberikan games terkait dengan materi pembelajarannya yaitu tentang nama-nama Tuhan ya, dalam agama Islam. Apa sebutannya itu? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Semoga tidak salah saya menyebutnya ya. Ya, saya lihat anak-anak udah sangat aktif Miss. Termasuk dengan anak yang bernama Rifki. Nah, Rifki ini saya lihat itu sangat antusias pada saat games. Tapi saya lihat pada saat dia melantunkan doa sebelum belajar, dia kurang membuka mulutnya. Berarti ada di sini memang kita kan pengembangannya Miss Nur itu nanti kan di Rifki ya? Rifki kan, karena seperti penjelasan Miss Nur sebelumnya bahwa anak ini dalam penulisannya agak kurang, sama fokusnya cepat hilang, betul ya? Betul. Nah, saya perhatikan juga seperti itu di kelas. Nah, Miss Nur, games itu membantu banget ya pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira nih, ya, supaya Rifki ini lebih fokusnya itu lebih lama, selain dengan games itu kan sudah kita terapkan nih, semoga sih berefek terus ke sini ya. Ada nggak sih Miss Nur itu mau membuat sebuah media atau apa gitu supaya fokusnya ini lebih lama, terus dia menulisnya itu juga bisa dibaca. Soalnya
saya lihat di sana dia menulisnya itu nggak konsisten. Kadang gede, kadang kecil. Dia sendiri juga malahan ini ya seperti keluhannya Miss Nur. Bingung sendiri ya. gitu kan. Apa sih yang Miss Nur akan lakukan nih untuk itu supaya lebih ini lagi? Ya, yang lagi. pertama sih ya Miss Lulu ya, terkait dengan ketika dia berdoa itu bukannya dia tidak mau membuka suara, cuma memang kendalanya di bahasa gitu. Mungkin dia di rumah itu terbiasa dengan bahasa Inggris, even bahasa Indonesianya pun masih terbata-bata. Jadi, nah sekarang ketika berdoa itu kan otomatis dengan bahasa Arab ya, yang menurut dia tuh agak asing juga. Jadi memang agak apa ya, butuh ekstra buat dia tuh untuk bisa melafalkan gitu. Sementara dia terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah itu dia makanya di kita program kita ada morning reflection. Nah, morning reflection ini kan sesuai dengan agamanya masing-masing dan ini sangat membantu bagi Rifki terutama yang kesulitan dalam melafalkan bahasa Arab ya. Nah, dengan adanya morning reflection ini maka nilai tambah nih buat Rifki. Jadi yang tadinya dia ragu untuk melafalkan, jadi karena dia setiap hari Senin sampai Jumat terbiasa mendengar diulang, pada akhirnya timbullah rasa percaya diri dia bahwa dia bisa berdoa walaupun masih ada kata-kata yang belum fasih lah pelafalannya, menyebutannya ya. Nah kalau untuk menulis itu sendiri pun ya memang ini juga satu kendala buat Rifki dalam hal penulisan karena memang jari jemarinya itu masih butuh latihan lagi untuk bisa menulis dengan baik ya. Salah satunya mungkin caranya adalah kita memberikan alat tulis yang lebih besar ukurannya dibanding jarinya dia. Jadi biar ada tekanan dalam menulis seperti itu. Dan mungkin kita juga bisa dengan bermain games lagi gitu loh supaya dia bisa menulis dengan baik. Coba deh pilih alat tulis yang menarik buat kamu. Kemudian pergunakan alat tulis itu sebaik mungkin dan memang harus sering dilatih. Memang ini PR kita bersama ya untuk anak yang bernama Rifki karena memang banyak sekali istilahnya kalau kita flashback ke belakang itu ketertinggalannya gitu kan, ditambah lagi kan kemarin kita pandemi ya. Nah pandemi di mana semua dikerjakan secara online, pastinya akan untuk secara menulis secara dengan menggunakan alat tulis itu pasti sangat berkurang karena anak-anak lebih banyak kepada penggunaan media elektronik. Nah, tapi setelah pandemi berakhir kita coba lagi nih kepada Rifki yaitu dengan cara memberikan ya entah itu gambar atau apa supaya dia benar-benar melatih dulu nih gerakannya supaya lebih apa lagi ya lebih baik lagi lah. Oke. Berarti Miss Nur ya. Miss Nur itu sudah merancang ya setelah pembelajaran kemarin kita observe di kelas sudah merancang hal-hal baru yang akan diterapkan kepada Rifki gitu ya Miss ya. Iya. Kepada Rifki. Kemarin sih sudah ada games-gamesnya, mungkin bisa nanti ditambah. Terus tadi dikatakan alat tulis yang lebih besar ya, mungkin bisa diusahakan seperti itu. Terus bahasa Inggris ini Miss. Karena keseharian memang dia menggunakannya di rumahnya seperti karena itu. memang sebelumnya dia tinggal di luar. Jadi dari kecil itu dia tinggal di luar negeri gitu. Dia balik ke Indonesia itu pada saat di pertengahan kelas 1. Dan itu memang dilalahnya pada saat pandemi. Nah, berarti kalau untuk menulis kan sudah tadi dengan alat tulis yang lebih besar. Kalau bahasanya nih Miss, supaya kan anak sudah kelas 5 ini, supaya nanti kesininya lebih bagus lagi. Bahasa Inggris sebenarnya bagus ya, karena kan itu bahasa kita juga di sini. Namun kan ada pelajaran-pelajaran yang memang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira Miss Nur untuk bahasanya ini kepada Ananda Rifki itu mau
bagaimana caranya supaya Rifki ini bahasa Indonesia biar balance gitu Balance dengan dengan bahasa Inggrisnya. Ada nggak sih hal-hal yang Miss Nur mau lakukan gitu, atau mungkin bekerja sama dengan siapa gitu untuk bahasanya ini? Ya, thank you Miss Nilu. Kalau untuk bahasa itu saya memang bekerja sama dengan guru kelasnya gitu loh. Karena kan memang kebetulan saya pengajar guru agama Islam. Nah, saya bertanya kepada guru kelasnya kemampuan ini anak sampai di mana dalam bahasa Indonesia bilang gitu. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan informasi dari guru kelas, nah saya akan observasi lagi dulu nih, saya catat buat catatan-catatan kecil tentang seberapa banyak sih kosakata yang dia kuasai dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau udah seperti itu, memang seperti yang tadi kita bahas, Rifki ini adalah anak yang lebih tertarik kepada games. Iya kan, kalau dia excited lah, mungkin lebih ke anak kinestetik gitu ya. Jadi kalau dengan yang games itu kalau akan lebih cepat tuh. Ya, apa nanti saya coba akan dengan game bermain kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi gitu. ada hal yang baru nanti Ada hal yang diterapkan di baru. kelas ya. Oke. Baik sekali Miss Nur. Itu ide-idenya bagus ya. Dan juga diterapkan nanti di kelas. Semoga memang kalau yang muslim kan banyak di kelas banyak di kelas. Semoga Ananda Rifki ini juga bisa seperti teman-temannya, perbaharuan di dalam kosakata bahasa Indonesianya, menulisnya dan lain sebagainya. Karena saya lihat ini kemarin ya di observasi kelas itu dia itu antusias Miss mengikuti. Cuman ya itu tadi pada saat dia sendiri dia langsung ini, ya kan? Nah, tapi kalau rame-rame antusias tadi memang anaknya sesuai dengan Miss Nur katakan tadi, senang sekali dengan media games ya, media games seperti itu dalam pembelajarannya. Oh ya Miss, saya mau ini sedikit tentang yang di kelas ya. Yang sudah dilakukan kita observe di kelas itu, untuk yang Miss Nur lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar kita ya, yang kita buat per minggu ya Miss. Saya buat Hindu, dirimu buat Muslim kan. Nah, itu sudah sesuai dengan modulnya, modul ajarnya. Terus di kelas juga sudah menerapkan gamesnya sudah bagus. Mungkin nanti bisa ditambah dari yang games ide-ide tadi, ide-ide yang sudah mencari games yang lebih varian lagi ya. Lebih kreatif lagi. Keren itu. Kan apalagi sudah ikut seminar kemarin bisa diterapkan di kelas. Luar biasa ya. Terus sudah ke fokus ke Rizkinya juga sudah Miss. Saya lihat Miss tidak juga hanya berdiri di depan untuk memberikan materinya, tapi juga berkeliling ke anak-anak, termasuk melihat sendiri, mengecek seperti itu. Udah bagus Miss. Bagus sekali itu dilakukan. Thank you. Nah, mungkin ditambahkan di sini yaitu tadi bagaimana kita bisa mengenali lebih baik lagi anak kita. Seperti tadi ya, ide-idenya sudah keren. Yaitu tentang alat tulis yang lebih besar. Mungkin teman-temannya pakai pensil, Rifkinya pakai spidol ya. Demi ini ya. Iya, demi tulisannya biar konsisten. Tulisannya saya lihat dia sendiri aja susah bacanya, tulisannya sendiri seperti itu kan. Nah, seperti itu. Terus sudah bagus sih Miss. Selamat ya. Sudah bagus sekali. Semoga terus dikembangkan. Siap. Dan juga tidak hanya di kelas 5, tapi juga bisa diterapkan di kelas lainnya. Siap, Miss. Terima kasih banyak Miss Nur. Sama-sama Miss Nilu. Sudah mempercayakan saya sebagai teman curhatnya. Saya juga terima kasih dengan seperti ini kan kita bisa sharing ya, berbagi pengalaman mungkin dari games-games yang pernah Miss Nilu lakukan untuk agama Hindu bisa saya terapkan juga. Karena kan kita di sekolah umum yang harus bertoleransi, berkolaborasi juga seperti gitu. itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Miss Nilu. Iya. Silakan. Kalau saya lihat tadi coaching yang dilakukan oleh Miss Nilu sudah bagus ya. Karena Miss Nilu sudah menggali potensi dari Koci, di mana Koci di situ dipancing dengan beberapa pertanyaan yang memang Miss Nilu khusus ajukan ya untuk itu gitu. Kayak tadi masalah Rifki bagaimana, nah itu kan
sebenarnya bukan jawaban dari Miss Nurul tetapi pancingan supaya Koci lebih fokus ke sana. Itu sudah bagus kalau saya lihat. Terus Miss Nurul juga konsentrasi ya, juga posisinya itu kesadaran penuh hadir di percakapan itu, jadi konsentrasinya bisa tetap ke situ sehingga pertanyaan-pertanyaannya itu mengena, sehingga kalau saya lihat jawaban yang diberikan oleh Koci benar-benar dari Koci dan memang itu menyelesaikan masalah yang ada. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingannya.